Halo teman-teman, dengan saya lagi Mahendra Datu. Saya ingin bercerita mengenai pembicaraan saya dengan beberapa kolega mengenai apakah teori itu masih relevan atau tidak. Kenapa? Kami di dunia industri atau di dunia bisnis yang dinamikanya sangat cepat, kadang-kadang kami tidak sempat mempelajari apakah ada ground, apakah ada base atas tindakan-tindakan kita sepanjang kita bekerja di korporasi. Apakah ada foundations, apakah ada sesuatu yang sifatnya itu mendasari algoritma, logika-logika atau strategi yang lahir dari teori yang kita terapkan dalam keputusan-keputusan kita di dunia bisnis. Terus terang kami tidak menemukan, ya, atau mungkin belum menemukan relevansinya. Tapi bahwa teori itu ada, dibangun dari analisa yang lama, panjang, dari pola yang terbentuk, akhirnya muncullah teori itu kami tidak sanggah, ya. Teori benar-benar memberikan panduan, ya. Hanya di beberapa industri yang pace-nya sangat cepat, dinamikanya cepat, perubahan cepat, keputusan itu diambil hampir setiap menit di dunia industri. Itu kami kadang-kadang berdebat, berargumentasi di antara kami sendiri. Apakah teori-teori yang ada itu masih mampu memandu kami untuk mengambil keputusan, membuat strategi, dan membantu kami mengeksekusinya? Sulit memang, teman-teman, bila kita bicara soal tatanan akademik dan corporate. Kadang-kadang dua hal itu terpisah, ya. Kemungkinan besar memang ada garis tipis yang memisahkannya. Tapi dalam kunjungan saya ke beberapa tempat, termasuk di Silicon Valley, yang namanya perusahaan-perusahaan raksasa di Silicon Valley, mereka menyebut diri mereka adalah kampus. Google Campus, Nvidia Campus, Apple Campus. Artinya apa? Mereka masih membuat sebuah pola-pola baru yang mungkin dalam bahasa sederhana disebut, mereka membuat sebuah teori-teori, ya, rentetan teori-teori yang membantu mereka menjalankan strategi sebagai panduan. Ya, mereka tidak menyebutnya seperti teorinya akademik, bukan, ya. Tapi kalau dibilang bahwa teori itu tidak ada di Silicon Valley atau perusahaan-perusahaan teknologi seluruh dunia, tentu tidak benar juga, ya. Nah teman-teman, di dalam industri dan bisnis yang kecepatan dinamikanya itu luar biasa tinggi, ya, kebetulan saya ada di industri itu, kami memang kadang-kadang berpikir, apakah sempat kami duduk bersama mencerna kembali apa yang terjadi di perusahaan kami atau di industri ini dengan panduan teori yang ada. Kadang-kadang kami tidak menemukannya. Mungkin ada, tapi pikiran kami di industri dan di bisnis terlalu sibuk untuk bagaimana kita survive, berkembang, bagaimana kita ekspansi, ya. Lalu apa yang terjadi dengan pemahaman kami mengenai apakah relevansi yang disebut teori itu masih ada? Ternyata masih ada, ya. Kami sangat menghargai bagaimana wisdom atau logic itu dibangun dari teori-teori bisnis yang sudah ada. Saya kebetulan sebagai praktisi juga diminta mengajar di Graduate School of Business. Ada di beberapa kampus di Jakarta. Dalam buku-buku teks yang ada, kadang-kadang contoh atau case study yang dipakai itu sudah tidak relevan. Misalnya sudah obsolete. Beberapa perusahaan yang sukses, mungkin 10 tahun masih sukses, sekarang sudah bangkrut atau sudah gagal. Kami ganti dengan studi kasus yang baru. Nah, tugas kami sebagai pengajar, sebagai praktisi juga adalah memastikan bahwa studi kasus ini adalah contoh-contoh bagaimana dinamika perubahan industri yang cepat ini kemungkinan tidak lagi memakai teori yang relevan. Di industri yang besar seperti di Silicon Valley misalnya, ya, setiap hari itu mereka menemukan studi kasus baru, mereka observasi pasar, apa yang perlu diperbaiki, ada kesalahan apa dalam produk mereka. Kemudian mereka membuat seperti teori-teori kecil dalam serentetan untuk panduan pegangan mereka improve dan grow. Barangkali ini yang menjadi keberhasilan perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, sekarang perusahaan-perusahaan teknologi itu hampir tidak punya waktu untuk membuat sebuah algoritma yang paten. Kadang-kadang teori yang mereka bikin di dalam perusahaan mereka umurnya hanya pendek. Begitu ada demand baru, ada dinamika baru, ada teknologi baru, teori dalam industri itu yang lama
tiba-tiba menjadi obsolete dan mereka harus menciptakan ground baru, formula baru. Ya. Apakah itu layak disebut teori atau bukan? Saya kira boleh-boleh saja kita sebut formula, sebuah algoritma, cara berpikir, cara bertindak, cara berstrategi, itu menjadi panduan para industrialis dan para bisnismen di perusahaan-perusahaan besar, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Saya kira itu akan menjawab relevansi apakah teknologi masih relevan. Masih ada ya. Tapi jangan terlalu lama berteori karena eksekusi tetap menjadi yang paling penting. Oke teman-teman, dengan saya Mahendra Datu. Ciao.